Aisyah sebagai istri Rasulullah, petunjuk malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah sesungguhnya bukan karena nafsu atau hasrat fisikal, melainkan lebih karena perintah dari Allah. Sebelum Rasulullah memutuskan untuk melamar Aisyah sebagai istrinya, beliau diberi petunjuk oleh Allah melalui malaikat untuk menikahi Aisyah. Sebelum menuju pelaminan, terlebih dahulu ada sejumlah isyarat-isyarat langit yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan Aisyah sebagai istrinya. Setelah ditinggal wafat oleh istri tercintanya yang pertama, yaitu Khadijah, Rasulullah merindukan seorang pendamping, salah satu perasaan yang wajar bagi setiap manusia. Akan tetapi, bukan persoalan biologis yang mendorong beliau untuk menikah dengan Aisyah pasca wafatnya Khadijah. Andaikan motivasi Rasulullah menikahi Aisyah karena nafsu biologis, tentu beliau mempunyai anak dari Aisyah. Bahkan bisa dimungkinkan lebih banyak daripada yang diperolehnya dari Khadijah. Namun, dalam faktanya beliau tidak mempunyai keturunan dari Aisyah. Pernikahan beliau dengan Aisyah tidak menghasilkan keturunan sama sekali. Atas dasar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah memang semata-mata karena perintah Allah yang diungkapkan melalui malaikat. Pasca terjadinya tahun duka cita atau Amul Husni, saat Rasulullah baru saja ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan Khadijah, tiba-tiba saja Rasulullah didatangi seorang laki-laki yang membawa seorang perempuan berkerudung sutra di dalam mimpinya. Laki-laki itu berkata, "Ini adalah istrimu, maka bukalah dia." Seketika Rasulullah membuka sutra penutup itu dan tak menduga bahwa yang tampak adalah wajah Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Saat kejadian tersebut, Aisyah baru berusia 6 tahun. Sedangkan Rasulullah sudah memasuki usia 50 tahun lebih. Maka, setelah melalui pertimbangan matang, terjadilah pernikahan antara Rasulullah dengan Aisyah. Abu Bakar sebagai ayah kandung Aisyah rela putri terakhirnya itu diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa supranatural yang memberikan isyarat kepada Rasulullah untuk menikahi Aisyah itu tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali saja, melainkan berkali-kali. Beberapa malam berikutnya setelah kejadian tersebut, Rasulullah bermimpi kembali bertemu dengan seseorang berbusana sutra dan digandeng oleh sesosok malaikat. Kali ini Rasulullah yang meminta pada malaikat untuk menampakkan wajah perempuan tersebut. Ternyata benar, itu sosok Aisyah. Rasulullah kemudian mengatakan apa yang sebelumnya pernah diucapkan. Jika ini berasal dari Allah, Dia akan mewujudkannya. Mimpi tersebut belum pernah diberitahukan kepada siapapun. Akan tetapi, datanglah kemudian isyarat ketiga yang muncul melalui Khawlah, istri Utsman ibnu Maz'un, yang sejak kematian Khadijah seringkali membantu dan mengerjakan apa saja di rumah Rasulullah. Suatu waktu, Khawlah memberikan saran kepada Rasulullah agar mencari pengganti Khadijah dengan menawarkan Aisyah putri Abu Bakar atau Saudah putri Zam'ah. Riwayat lainnya menyatakan bahwa Habib, maula dari Urwah berkata,
Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat berduka karenanya. Lalu Allah mengutus Jibril dengan membawakan gambar Aisyah. Pada saat itu, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, inilah yang akan menghilangkan sebagian kesedihanmu." Dia memiliki kualitas yang sama dengan Khadijah. Lalu Jibril mengambil gambar itu. Riwayat lainnya juga mengungkapkan Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi selama 3 malam. Malaikat datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra seraya berkata, 'Inilah istrimu.' Lalu aku buka kain penutup wajahmu. Ternyata itu adalah gambarmu. Saat itu aku bergumam, jika ini kehendak Allah, maka pasti terlaksana." Hadis muttafaqun alaih. Ibnu Abu Mulaikah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Jibril datang kepada Rasulullah dalam mimpi dengan membawa gambarnya dalam sepotong kain sutra hijau seraya berkata, "Inilah istrimu di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha sendiri juga pernah meriwayatkan seraya berkata, setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Khawlah binti Hakim bin Al-Anqas, istri Utsman bin Maz'un, berkata kepada Rasulullah saat itu masih di Mekah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Rasulullah balik bertanya, "Dengan siapa?" Khawlah menjawab, "Terserah kepadamu. Apakah engkau mau menikah dengan seorang gadis atau seorang janda?" Beliau bertanya terlebih dahulu, "Jika gadis, siapa orangnya?" Khawlah menjawab, "Putri orang yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Beliau bertanya lagi, "Jika janda, siapa orangnya?" Khawlah menjawab, "Saudah binti Zam'ah. Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti ajaran agamamu." Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu, pergilah dan sampaikan pinanganku kepada mereka berdua." Khawlah inilah yang menjadi jembatan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah kala itu, dan segera pergi menuju rumah Abu Bakar. Di sana, ia disambut oleh Ummu Ruman, ibu kandung Aisyah dan istri dari Abu Bakar. Sejak mendapatkan isyarat-isyarat langit itulah, Rasulullah kemudian sering mengunjungi rumah Abu Bakar. Ketika di rumah sahabat tercintanya, Rasulullah sendiri mengatakan kepada Ummu Ruman, "Wahai Ummu Ruman, rawatlah Aisyah dengan sebaik-baiknya dan jagalah dia untukku." Setelah mendengar hendak dijadikan istri oleh Rasulullah, posisi Aisyah menjadi sangat terhormat di kalangan keluarganya. Akan tetapi, rata-rata keluarga besar Aisyah tidak mengetahui jika Allah yang memang memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Aisyah. Ada kisah menarik soal hal ini. Sama seperti biasanya, pada suatu hari Rasulullah mengunjungi rumah Abu Bakar. Memang tercatat bahwa Rasulullah tampak sering mengunjungi rumah Abu Bakar sejak sahabat dan calon mertuanya itu mengikrarkan diri masuk Islam. Ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Abu Bakar tersebut, Aisyah yang masih kanak-kanak bersembunyi di balik pintu.
Putri Abu Bakar ini tiba-tiba menangis hingga Rasulullah bertanya, "Kenapa menangis, Aisyah?" Aisyah menjawab, "Ibuku selalu mengejarku." Mendengar curhatan Aisyah itu, Rasulullah SAW pun ikut menangis. Beliau lalu mencari Ummu Ruman dan berkata kepadanya, "Wahai Ummu Ruman, bukankah aku bilang kepadamu untuk menjaga Aisyah sebaik-baiknya untukku?" Ummu Ruman menjawab, "Benar ya Rasulullah." Tapi dia bercerita tentang hal yang membuat Abu Bakar marah kepada kami. Rasulullah SAW kembali bertanya, "Dan jika dia tidak melakukannya lagi, aku tidak akan menyulitkannya," jawab Ummu Ruman. Dari kisah itu menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah kepada keluarga Abu Bakar, terutama kepada Aisyah. Hal ini membuat para ulama ahli sejarah menyatakan bahwa itu merupakan pertanda, qarinah atau indikasi jelas tentang maksud dan kehendak Rasulullah SAW untuk menikahinya.